Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita membuka dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang kita rasakan setiap saat, nikmat yang jika seseorang hendak menghitungnya maka tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada satupun yang dia rasakan dari kebaikan, dari kemanfaatan, dan tidak ada satupun yang dia lakukan dari kebaikan kecuali semuanya adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat, kebaikan, manfaat yang dia rasakan ataupun yang dia lakukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah yang pertama, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan, diberi pertolongan untuk bisa ikhlas dalam duduknya kita di majelis ilmu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan ilmu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Siapapun kita, setinggi apapun imannya, maka dia terus membutuhkan ilmu. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa kebutuhan seseorang terhadap ilmu lebih dari kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum kebutuhannya sehari mungkin 3 kali, dan itu hanyalah untuk urusan dunia, untuk kehidupan dunia, untuk keberlangsungan dia dalam hidup di dunia. Sementara ilmu dibutuhkan setiap saat untuk kita selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari makar syaitan. Kita butuh ilmu, dan ilmu ini yang akan terus kita rasakan sampai kepada hari akhir nanti, sehingga kebutuhan ilmu merupakan kebutuhan yang sangat besar. Dan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu tidak ada tandingannya. Liman sahhat niyatuhu, tapi bagi orang yang benar niatnya. Kemudian para murid-murid Imam Ahmad bertanya, kaifa tasihun niyah? Bagaimana niat itu bisa benar? Bagaimana supaya niatnya benar? Imam Ahmad menyebutkan salah satu maksud dari menuntut ilmu
agar niatnya menjadi niat yang benar dan menjadi ikhlas, beliau mengatakan antarfa'a al-jahla an nafsihi wa an ghairihi. Engkau niatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan tentang ajaran Allah, tentang wahyu yang Allah turunkan, tentang syariat Allah. Engkau untuk menghilangkan ketidaktahuan dan ketidaktahuan pada dirimu dan ketidaktahuan pada orang lain. Setelah bermanfaat untuk dirinya, berusaha untuk bermanfaat juga untuk orang lain. Sehingga diharapkan setelah seseorang itu duduk di majelis ilmu, diharapkan dia menjadi orang yang semakin faham dan dia tahu apa yang dia dengarkan atau yang penjelasan yang dia dapatkan dalam majelis ilmu. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan majelis ilmu ya, yang kita adakan pada malam hari ini kita menjadi semakin paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap apa yang kita sampaikan menjadi hal yang bisa difahami. Jangan sampai seorang keluar dari majelis ilmu nggak ngerti apa yang telah dia dengarkan, apa yang telah dipelajari bersama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah berkaitan dengan masalah usulul iman. Usulul iman atau pokok-pokok keimanan, atau sering kita juga dengar dengan istilah arkanul iman, rukun-rukun iman. Tentu ini pembahasan yang tidak asing, perkara yang telah diketahui oleh jamaah semuanya. Tetapi kita pilihkan tema ini pada malam hari ini karena berkaitan dengan iman, dan kita tahu iman adalah perkara yang paling besar, nikmat Allah yang paling besar. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman ya. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman, dan ini nikmat yang istimewa. Artinya tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini, dan ini nikmat yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya, karena dengan iman inilah seorang menjadi muslim. Dengan iman atau dengan usulul iman, pokok-pokok keimanan, maka seorang itu masuk ke dalam golongan kaum muslimin atau berada di atas Islam. Sehingga tanpa usulul iman, tanpa pemahaman yang benar atau tidak memahami arkanul iman, bisa mengeluarkan seseorang atau menghilangkan keislaman seseorang, menghilangkan keimanan dan kemudian menghilangkan keislaman. Dan apa artinya hidup tanpa Islam? Apa artinya seorang hidup dengan berbagai nikmat yang dia rasakan, dia dapatkan, tapi tidak ada Islam, tidak mendapatkan nikmat Islam, tidak mendapatkan nikmat iman. Sehingga pembahasan ini kita angkat, meskipun saya tahu ini adalah pembahasan yang sudah dimaklumi bersama, tetapi karena perkaranya berkaitan dengan sesuatu yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri. Dan nikmat itu ketika tidak kita pikirkan menjadi hal yang dianggap remeh, bisa dilupakan. Meskipun nikmat itu nikmat yang paling besar, tetapi ketika kita tidak mengingatkan bahwa ini adalah nikmat yang paling besar, mungkin kita bisa lupa bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu kita ingin menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan masalah usulul iman ini sebagai hal yang dengannya seseorang akan memiliki iman, dan iman adalah sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita, sesuatu yang paling istimewa yang harus kita jaga, nikmat yang tidak tertandingi oleh nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, iman itu ketika dijejerkan dengan Islam maka memiliki makna yang berbeda, yang lebih khusus,
Iman ketika dijejerkan dengan Islam, maka iman itu kaitannya dengan amalan-amalan hati, kaitannya dengan keyakinan. Adapun Islam, maka itu perkaranya berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir. Ketika iman dan Islam itu disebutkan dua-duanya. Oleh karena disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah ma'ruf insyaallah, Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, beliau menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam itu amalan zahir atau amalan batin? Rukun Islam amalan zahir, menyatakan bersaksi dengan dua kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian apalagi berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ini adalah amalan zahir. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, Nabi SAW menjawab dengan al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan di situ keyakinan-keyakinan. Disebutkan keyakinan. Maka ketika disejajarkan Islam dan iman itu sesuatu yang memiliki makna tersendiri. Iman berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Dan Islam berkaitan dengan al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Namun ketika disebutkan salah satunya saja, iman saja, maka otomatis di dalamnya ada Islam. Dan ketika disebutkan Islam saja, maka juga otomatis di dalamnya harus ada iman. Tidak ada Islam tanpa aslul iman. Tidak ada Islam tanpa iman. Tapi yang dimaksud di sini iman yang berupa pokok keimanan. Tidak ada Islam tanpa pokok keimanan. Ya. Tetapi tidak berarti kalau tidak ada cabang-cabang keimanan kemudian tidak ada Islam sama sekali, tidak. Ini tidak adanya iman itu bisa menyebabkan tidak adanya Islam sama sekali. Kalau yang tidak ada pada seseorang itu aslul iman, pokok dari keimanan. Tapi kalau yang tidak ada pada seseorang itu adalah kamalul iman, penyempurna keimanan, maka dia punya Islam. Dia punya Islam tapi tidak sempurna imannya. Sehingga para ulama menjelaskan ada istilah aslul iman, ada istilah kamalul iman. Kamalul iman itu penyempurna iman. Aslul iman ini pokok keimanan yang tanpa adanya pokok keimanan ini tidak ada Islam. Tidak ada Islam. Adapun kamalul iman, penyempurna keimanan, kalau tidak ada kamalul iman, maka tidak mengharuskan tidak adanya Islam. Tidak mengharuskan tidak adanya Islam. Sehingga kalau ada kalimat la yu'minu ahadukum, la yu'minu dan seterusnya, tidak berarti dia tidak punya Islam. Bisa jadi maknanya tidak sempurna imannya. Tidak sempurna imannya bukan berarti tidak punya Islam. Sehingga ini harus difahami dengan baik supaya tidak salah dalam memahami makna tidak ada iman yang berupa kemudian tidak ada Islam. Akhirnya dikatakan bukan muslim, tidak. Misalnya la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, misalnya sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak ada keimanan di sini artinya apa? Tidak sempurna
tidak sempurna imannya. Nah, atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu atau fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya atau berbuat baik kepada tetangganya. Bukan berarti kalau tidak memuliakan tamu atau tidak berbuat baik kepada tetangga berarti tidak beriman sama sekali. Tetapi dia tidak punya yang namanya kamalul iman, tidak sempurna imannya sampai seseorang itu memuliakan tamunya, tidak sempurna imannya sampai dia berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga di sini ada aslul iman, ada kamalul iman. Tidak ada Islam tanpa iman. Artinya tidak ada Islam, bisa hilang sama sekali Islamnya tanpa iman, atau tidak sempurna keislamannya karena tidak ada penyempurna iman, karena tidak ada penyempurna keimanan. Ini ketika Islam disebutkan sendiri atau iman disebutkan sendiri, dan ini banyak dalam Al-Quran ya. Kalimat Islam disebutkan sendiri, maka maknanya dia harus juga menjadi orang yang beriman. Tanpa iman dia tidak mungkin punya Islam. Tetapi iman yang dimaksud di sini tidak harus sempurna, tidak harus sempurna, tapi iman yang berupa aslul iman. Aslul iman dia harus punya untuk memiliki Islam. Kemudian dengan kamalul iman akan semakin sempurna keislamannya dengan kesempurnaan imannya. Semakin sempurna imannya sehingga dia jalankan semua perintah-perintah Allah, dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia naik menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang mukmin. Sehingga ketika dijejerkan tidak sama antara muslim dengan mukmin. Muslim dengan mukmin tidak sama ketika dijejerkan, karena mukmin di atasnya muslim. Mukmin itu di atasnya muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ya, ada seorang badui yang mengatakan ya, bahwa dirinya telah beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lam tu'minu." Qul lam tu'minu. Ketika ada orang badui mengatakan aku sudah beriman, maka Allah memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada badui tadi, qul, katakan kepada dia, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Maksudnya di sini belum tingkatannya mukmin yang sempurna imannya. Walakin qulu aslamna, tetapi kalian katakan kami telah Islam. Katakanlah kami telah Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika disejajarkan muslim dengan mukmin juga tidak sama. Mukmin di atasnya muslim. Dan ketika dijajarkan iman dan Islam, apa tadi? Iman itu berkaitan dengan keyakinan, Islam berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, seperti rukun Islam, Ini yang pertama untuk difahami istilah yang akan kita sampaikan, yaitu usulul iman. Usulul iman artinya pokok-pokok keimanan ya. Dan yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keyakinan. Dan disebutkan dalam beberapa ayat
tentang kewajiban kita untuk memiliki keyakinan-keyakinan ini. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Bukanlah iman itu, bukanlah albir, kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat atau timur ya. Ini waktu itu pada awal-awal Islam, kiblat itu ke arah Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan ke arah kiblat yang itu berlawanan arah untuk penduduk Madinah ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan ke barat atau ke timur, tetapi kenapa engkau mau menghadapkan ke barat dan kenapa engkau mau berpindah ke arah timur, kenapa engkau mau berpindah arah dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang namanya keimanan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakinal iman, tetapi yang namanya iman, walakinal birra, tetapi yang namanya albir, kebaikan adalah apa? Man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Ini rukun iman yang keenam. Terkadang dalam ayat itu rukun iman tidak disebutkan secara apa? Secara berurutan. Rukun iman dalam Al-Quran tidak disebutkan secara berurutan, tetapi disebutkan yang pertama iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian apa? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah, bukan wa malaikati, maaf tadi salah baca. Wal malaikah, dan beriman kepada malaikat. Wal kitab, dan beriman kepada kitab-kitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Itu yang disebut dengan usulul iman. Disebutkan berapa dalam ayat ini? Al-imanu billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, disebutkan 5. Berarti rukun iman ada berapa? Ada 6. So, kenapa disebutkan 5? Begitulah sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitakan kepada kita tentang keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan arkanul iman. Allah sebutkan terkadang 5, Allah terkadang sebutkan kadang 4. Bahkan Allah tidak pernah menyebutkan dalam satu ayat ke-6-6-nya, tidak pernah. Tetapi saling melengkapi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Saling melengkapi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya untuk memberitakan tentang arkanul iman. Ini tidak disebutkan secara lengkap dalam satu ayat dan juga tidak berurutan ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita meniadakan salah satunya, karena disebutkan dalam hadis Jibril rukun iman itu dengan berapa? Dengan jumlah 6. Rukun iman disebutkan dengan sempurna dalam hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya tentang iman. Nabi menjawab, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar wa bil qadari wal iman bil qadar wal iman bil qadari khairihi wa syarri. Disebutkan 6-6-nya lengkap dalam hadis Jibril. Tetapi dalam ayat memang demikianlah, sudah menjadi sunnatullah. Barangkali nanti ada syubhat, mana rukun iman tidak ada dalam Al-Quran, adanya cuma 4. Bukan hanya 4, kadang cuma 1. Kalau ada orang yang mengatakan mana disebutkan dalam Al-Quran cuma 4, kamu bilang ada 6, kita jawab bahkan disebutkan cuma 1. Apakah kemudian meyakini hanya 1? Disebutkan cuma iman kepada Allah saja, dan
menyebutkan iman kepada Allah saja berarti masuk di dalamnya iman kepada rukun iman yang lain. Kenapa? Karena semua rukun iman kembalinya kepada iman kepada Allah. Makanya hadisnya mengatakan al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan iman kepada malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya siapa? Kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada utusan-utusan Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang disebutkan rukun iman hanya satu saja, tapi bukan berarti cuma satu. Tetapi otomatis dengan mengimani kepada Allah, dia harus mengimani kepada yang lain-lainnya. Ya. Maka rukun iman itu ada 6. Ya. Meskipun dalam ayat tadi yang kita baca hanya disebutkan 4, hanya 4. Bahkan dalam ayat yang lainnya disebutkan tadi disebutkan 5. Bahkan dalam ayat yang lainnya disebutkan hanya 4, sebagaimana yang dibaca oleh imam tadi dalam salat maghrib. Imam tadi membaca apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. 1. Terus wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sudah cuma 4. Berarti cuma 4 Ustaz rukun iman, tidak 6. Tetapi memang begitulah sunnatullah. Begitulah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Allah tidak menyebutkan dalam satu ayat rukun iman secara lengkap semuanya. Tetapi Allah menyebutkan dalam ayat ini 5, dalam ayat ini 4, dalam ayat yang lainnya 2. Nah, begitu pula dalam hadis Nabi SAW. Tadi yang kita baca, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti yang 4-nya tidak usah, nggak apa-apa. Tidak. Yang 4-nya juga harus diimani. Rukun iman ini semuanya harus diimani. Barang siapa mengingkari salah satu dari rukun iman, maka apa? Dia bukan orang yang memiliki iman. Barang siapa yang mengingkari satu dari rukun iman, maka dia tidak memiliki iman. Waman yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kufur kepada malaikat Allah, wa kutubihi, dan kufur kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kufur kepada utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, tidak mau beriman dengan arkanul iman, salah satu dari arkanul iman dia tidak mau beriman, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, usulul iman ada berapa? Ada 6. Nah, yang ke-6-nya itu harus kita imani, harus kita yakini. Dan ini bagian dari iman kepada al-ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Karena tidak ada yang sudah kita lihat, tidak ada yang sudah kita rasakan. Iman kepada Allah, kita tidak pernah melihat Allah. Iman kepada malaikatnya, kita tidak pernah melihat malaikatnya. Iman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang kita tidak tahu, ya, tapi kita mengimaninya. Semua kitab-kitab Allah kita imani, ya. Kita mengimani utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kita imani, ya. Barang siapa yang mengingkari satu dari para rasul, dia tidak beriman. Mendustai satu orang rasul berarti mendustai seluruhnya. Beriman kepada hari akhir, beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian. Hari akhir itu terjadi setelah kematian. Setelah kematian, maka seseorang menjumpai hari akhir yang dimulai dengan alam barzakh. Di sana ada fitnatul kubur, yaitu soal malaikah, pertanyaan dari malaikat. Kita belum pernah mendengarnya, tapi kita mengimaninya. Kemudian di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Beriman apa tidak? Beriman. Harus mengimani, karena kita setiap hari berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung, kita diperintahkan oleh
Nabi kita Muhammad SAW agar kita berlindung dari azab kubur. Bagaimana mungkin kita berlindung dengan azab kubur sementara azab kuburnya tidak ada? Harus kita mengimani adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Kemudian nanti akan ada hari kebangkitan. Dengan ditiupnya sangkakala akan berakhirlah dunia ini, dan ditiupnya sangkakala berikutnya akan dibangkitkan semua manusia dari alam barzahnya, dan seterusnya. Itu adalah iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir, itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Masih ingat? Ada yang bisa menyebutkan? Iman kepada takdir yang pertama. Nah, ini ada voucher, masya Allah. Yang bisa menyebutkan apa yang terakhir saya sebutkan. Iman kepada takdir yang pertama, mengimani bahwa Allah maha mengetahui. Mengetahui apa saja? Ada yang bisa? Angkat tangan biar tahu. Ya. Apa? Ya, beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir, kita meyakini bahwa Allah maha tahu. Yang pertama, tahu apa yang akan terjadi. Teruskan. Tahu yang akan terjadi. Terusnya apa? Yang belum terjadi. Terus yang akan terjadi. Terus baru 2, ada 4. Ada yang bisa bukan 4? Yang lagi berusaha, yang sedang terjadi. Terus yang sedang terjadi ini Allah tahu. Yang akan terjadi. Terus sebentar dulu. Ada yang mau melengkapi? Mas. Yang belum terjadi Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu. Yang sedang terjadi. Yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, namun diketahui kalau terjadi. Iya. Silakan. Saya sempurnakan. Tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Yang keempat paham tidak? Yang tidak terjadi seandainya terjadi Allah tahu. Dan ini ilmu yang sempurna. Contohnya apa? Contohnya tentang orang-orang kafir yang ingin kembali ke dunia nanti pada hari kiamat. Orang kafir meminta dikembalikan ke dunia. Allah mengatakan tidak bisa kembali. Mereka mengatakan kami akan kembali ke dunia dan akan beriman. Allah tahu kalau kamu kembali ke dunia tidak akan beriman. Nah, kalau seandainya terjadi mereka kembali ke dunia, mereka tidak akan beriman dan Allah sudah tahu. Nah, maka ini kita mengimani ilmunya Allah yang sangat luas. Kemudian Allah telah menulis semua itu di Lauh Mahfuz. Allah menulis semua ketetapannya di Lauh Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali Allah menghendakinya. Apa yang dikehendaki oleh manusia tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini, dari apapun yang terjadi, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia punya kehendak, tetapi kalau Allah menghendakinya, Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, oleh karena itu seseorang harus senantiasa
bersandar kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bersandar kepada Allah, maka dia akan tenang, dia akan tenang. Berbeda dengan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang bersandar kepada selain Allah, kepada jin, kepada syaitan, maka dia tidak akan tenang. Bersandar kepada syaitan dengan jimat-jimat, dia tidak akan tenang. Apakah orang yang bersandar dengan jimat-jimat dia akan tenang? Tidak. Orang yang punya jimat itu nggak akan tenang. Dia mungkin akan masuk kamar kecil saja takut. Dia mau pergi ke sana takut, jangan-jangan terjadi sesuatu, jangan-jangan jinnya marah, jangan-jangan ini, takut, tidak tenang. Orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi SAW itu ketika mau pergi keluar untuk suatu tujuan, mereka tidak langsung pergi, tapi menuju ke tempat yang di sana ada berkumpulnya burung-burung itu. Ketika burung-burung tadi berkumpul, dilempar dengan batu. Maka kemana terbangnya burung tadi? Kalau terbangnya ke kiri, maka hari itu tidak boleh pergi. Kalau terbangnya ke kanan, maka kata dia ini nasib baik, lanjutkan perjalanan, jadikan perjalanan. Kalau terbangnya ke depan, ulangi lagi, nyari burung lagi, tempat yang ada burungnya lagi. Apakah seperti itu tenang? Tidak tenang. Seorang yang bersandar kepada sesuatu yang itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan tenang kehidupannya. Maka orang yang tenang, yang bahagia ketika dia betul-betul bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, berjalan. Selama itu adalah kebaikan, maka apabila terwujud itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Kalau tidak terwujud, maka itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus apa? Harus bersabar. Maka sabar ini perkara yang sangat penting ketika seseorang mendapatkan musibah. Ketika seorang sakit, maka dia harus sabar. Ini kewajiban yang pertama. Sebagian orang kalau sakit pikirannya apa? Mencari penyembuhan. Yang diutamakan bagaimana sembuh. Tidak peduli sembuhnya bagaimana. Pokoknya yang penting sembuh. Mendengar di sana ada yang bisa ngobati, pergi ke sana. Mendengar di sana ada yang ngobati, pergi. Tidak peduli caranya benar atau salah. Ini berbahaya. Karena ketika caranya salah dan kemudian dia bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada syaitan, ya, mendatangi orang yang mengobati, ternyata yang ditanya bukan apanya, yang ditanya bukan keluhan sakitnya apa saja, tapi yang ditanya adalah hari lahirnya. Harinya hari apa? Hari Selasa. Selasanya Selasa apa? Selasa Pon. Kemudian disuruh mencari ayam yang warnanya putih semuanya, yang hitam semuanya. Orang ketika tidak sabar, dia tidak ingat dengan iman kepada takdir dengan benar, dia tidak peduli, yang penting sembuh. Meskipun harus menjual agamanya, mengorbankan keimanannya. Ini berbahaya. Seorang yang sakit, kewajiban yang pertama dia harus sabar. Makanya ketika ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, wanita tadi terkena penyakit, yaitu terkena gangguan jin, ya, terkena sihir. Ketika wanita tadi datang kepada Nabi SAW minta didoakan agar sembuh dari penyakitnya, Nabi SAW menjawab, kalau kamu sabar wahai wanita, kamu akan masuk surga. Tapi kalau kamu ingin yang kedua, saya doakan, akan saya doakan. Tapi kalau kamu sabar, saya tidak doakan, kamu sabar, kamu masuk surga. Milih yang mana? Kalau sekarang kita tidak, yang penting sembuh. Tapi wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya milih yang pertama. Jaminannya adalah surga. Maka orang yang sakit hendaklah dia sabar. Dan dengan sabar ini akan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dan wanita tadi kemudian meminta kepada Nabi SAW, namun ya Rasulullah, saya memohon kepada engkau agar mendoakan aku ketika aku terkena penyakit ini, ketika terkena gangguan jin, mintakan kepada Allah agar tidak tersingkap auratku.
Padahal kalau wanita tadi tersingkap auratnya, dosa apa tidak? Hah? Tidak dosa, karena dia tidak sadar. Tidak sadar, dia tidak berdosa. Tapi meskipun tidak berdosa, dia tidak ingin tersingkap auratnya, tidak ingin terbuka kerudungnya, bajunya, lengannya, tidak ingin. Dan ini contoh wanita ahlu surga. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin tersingkap auratnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga auratnya. Iman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Semuanya ciptaan Allah. Selain Allah makhluk. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain Allah, yang bukan sifat Allah, maka dia adalah makhluk. Maka perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Perbuatan kita ketika kita berjalan, siapa yang menciptakan berjalan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang berjalan, tapi yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang tadinya bisa berjalan, kemudian tidak lagi bisa berjalan. Tadinya dia bisa berjalan, tapi sekarang tidak bisa lagi berjalan. Kalau dia bisa menciptakan perbuatan berjalan, dia akan berjalan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, dan dia tidak bisa menciptakannya. Ini tentang rukun iman yang keenam yang harus kita imani, ya, yang harus kita imani, dan dalil-dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran, meskipun tidak satu ayat, tidak disebutkan dengan lengkap dalam satu ayat, tapi tadi sudah kita sampaikan bahwa itulah yang sudah menjadi ketetapan Allah dalam memberitakan tentang usulul iman. Allah tidak sebutkan secara lengkap dalam satu ayat, tetapi dalam beberapa ayat. Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Jibril, disebutkan secara lengkap, yaitu ada 6. Barang siapa yang mengingkari satu dari 6 ini, maka dia bukan orang yang punya iman. Dia bukan orang yang beriman, tidak punya iman, sehingga hilang keislamannya. Karena yang hilang itu adalah apanya? Yang hilang aslul imannya. Apakah orang yang hilang keimanannya berarti harus hilang Islamnya? Tergantung yang hilang keimanannya itu apanya. Karena keimanan itu ada aslul iman, ada kamalul iman. Kalau yang hilang kamalul imannya, maka tidak harus hilang Islamnya. Tetapi kita butuh kamalul iman untuk menyempurnakan iman kita, agar kita naik tingkatannya bukan hanya sebagai seorang muslim, tapi naik tingkatannya menjadi seorang mukmin, yang nanti akan berbeda pengaruhnya ketika di akhirat. Seorang muslim dia masih terancam dengan api neraka, tapi seorang mukmin maka dia akan selamat dari api neraka. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha untuk menyempurnakan iman dengan kamalul iman. Dan kamalul iman ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dahulukan yang mana? Dahulukan yang wajib. Karena ada orang yang mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sholat raweh tapi nggak sholat isya. Bagaimana mau sempurna imannya? Dia harus menjalankan yang wajib, yang kemudian yang sunnah. Wallahu taala a'lam bishawab. Meskipun tidak bisa tersampaikan secara lengkap, mudah-mudahan bisa tergambar tentang usulul iman ini dan pentingnya untuk kita memahaminya, untuk kita mensyukuri nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masih ada satu voucher. Barangkali ada yang bisa menyebutkan istilah-istilah iman disebutkan istilah-istilahnya oleh para ulama menjadi beberapa pembahasan istilah iman. Yang pertama adalah, ada yang bisa menyebutkan? Ada pokok keimanan, ada penyempurna keimanan. Bahasa Arabnya apa tadi? Yang bisa angkat tangan? Pakai kacamata. Aslul iman dan kamalul iman. Kamalul iman terbagi dua. Ada yang ada yang wajib, ada yang sunnah. Silakan. Dan jangan seseorang tertipu menjalankan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Apa ada? Ada. Ingin mencium hajar aswad, hukumnya apa? Sunnah. Tapi dia harus memukul orang, mendorong orang, menyakiti orang. Dia tidak menjalankan yang wajib.
Untuk menjalankan yang sunnah, jangan sampai mengorbankan yang wajib. Barangkali ini wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.